I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizky dari kelas 12 IPS 1. Di sini buatnya saya video ingin mewawancarai anak-anak SMA Negeri 6 Tambun Selatan, baik teman saya ataupun adik kelas saya. Saya ingin mewawancarai tentang gejala sosial yang ada di Indonesia. Yang ingin wawancarai adalah gejala sosial kemiskinan. Jangan lupa tonton video ini, langsung aja kita bikin wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizky dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin mewawancarai teman adik kelas saya, yaitu yang bernama. Kenalkan, nama saya Sulis dari kelas 11 IPA 4. Oke, Sulis. Di sini ada 5 pertanyaan dari saya, Sulis. Yang pertama itu mengapa di Indonesia masih banyak kemiskinan? Nah, kemiskinan Indonesia ini sangat banyak terjadi ya kan di Indonesia. Nah, ini kenapa di Indonesia masih banyak kemiskinan? Mungkin kalau beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan pasti banyak faktor. Mungkin yang paling banyak solusi itu karena minimnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat sekarang itu beranggapan misalkan pendidikan itu yang penting, dan juga kurangnya pemerataan dari pemerintah. Berarti yang nantinya menyebabkan kesenjangan sosial yang ada. Bisa jadi kayak pemerataan pembangunan itu lebih lebih menonjol di daerah perkotaan, dan di desa itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Oke, itu pertanyaan jawaban yang bagus dari Sulis yang pertama. Lalu yang kedua kemudian, bagaimana mengatasi kemiskinan di Indonesia? Nah, ini kan kemiskinan sudah banyak banget ya di Indonesia yang sudah terjadi. Bagaimana menurut Sulis mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia ini? Yang menurut pendapat saya, seperti yang tadi, faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan itu kan sumber daya manusia di Indonesia ini bisa terbilang kurang rendah. Itu mungkin bisa diatasi dengan cara pemerintah sendiri kayak memberikan pendidikan menjadi akses mungkin untuk bisa secara gratis bagi siswa ataupun generasi muda yang memiliki prestasi tetapi kurang dalam kurang mampu dan juga mungkin bisa mendukung dari fasilitas pemerintah seperti memberikan webinar, seminar dalam hal bidang mata akademik yang bisa mungkin generasi muda tuh punya pengalaman mereka sendiri untuk Iya, bagus banget itu mengatasinya ya dari Sulis. Lalu ketiga nih, Sulis, kan tadi kan kita ngelihat mengapa, bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga ini, apa saja sih dampak dari kemiskinan bagi negara, dampak-dampak dari negatif dan positifnya? Untuk dampak negatif sendiri pastinya kalau misalkan kemiskinan menjadi kan pendapatan masyarakat sendiri itu kan menurun. Nah, kalau misalkan pendapatan masyarakat menurun, pasti secara keseluruhan dalam lingkup negara ya pasti pendapatan nasional juga menurun. Itu untuk dampak negatif. Dan pasti kalau misalkan kemiskinan memiliki dampak positif, mungkin apa ya kayak Tidak ada ya mungkin ya? sepertinya kalau menurut saya tidak ada dampak positif. Benar, tidak ada dampak positifnya dalam negara tersebut. Lalu kan tadi udah melihat ada kemiskinan yang sudah ada terjadi di Indonesia. Kemudian nomor 4 dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kemiskinan di Indonesia? Menurut saya kalau yang bertanggung jawab dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yang pertama pastinya pemerintah ya. Pemerintah itu bertanggung jawab untuk menanggulangi berbagai macam peristiwa ataupun kesenjangan sosial yang ada di Indonesia ini. Dan juga selain itu bisa juga dari dalam diri kita sendiri menumbuhkan motivasi kita untuk mencari pekerjaan, segala macam, menumbuhkan pengalaman untuk kita bisa berusaha biar kita tuh motivasi aja nih kayak Jadi yang lebih kuat gitu. Oke. ya, Benar. Cek pengalaman. Oke, benar sekali. mensejahterakan keluarga kita sendiri, pokoknya Benar. dari dalam diri kita sendiri banget. Benar banget. Oke, benar Sulis. Oke, yang terakhir dan yang kelima, kan tadi sudah kita lihat siapa ya yang harus bertanggung jawab. Nih, menurut pendapat Sulis, kapan sih target kemiskinan usai di Indonesia dan Indonesia harus memiliki generasi emas yang selanjutnya? Nah, kan kebanyakan orang bilang menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 ya. Itu
kita bisa menunjukkan berbagai macam cara untuk bisa mencapai generasi Indonesia yang hebat atau yang emas dengan berbagai macam cara, baik dari dalam diri kita sendiri ataupun dari pemerintahnya. Jawaban yang bagus dari Sulis. Terima kasih Sulis atas wawancaranya. Mohon maaf udah mengganggu waktunya Sulis. Terima kasih Sulis. Dadah. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizky dari kelas 12 IP1. Di sini saya ingin mewawancarai teman angkatan saya tentang gejala sosial yang terjadi di Indonesia, yaitu gejala sosial kemiskinan. Oke, di sini saya bersama Saya dari kelas 12 IPA. Oke, Vika. Di sini Vika, saya mempunyai beberapa pertanyaan nih tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, mengapa di Indonesia masih banyak kemiskinan yang telah terjadi di Indonesia? Menurut saya karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang masih berkembang ya, yang dimana pastinya di dalam suatu negara berkembang lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat itu sendiri juga nggak terlalu banyak gitu. Menyebabkan masyarakat itu banyak yang pengangguran, nggak sebanding mungkin. Nggak sebanding sama lapangan yang dibuka dengan yang mendaftarkan diri ke pekerjaan tersebut. Ini yang menyebabkan masyarakat banyak menganggur dan menyebabkan mereka tidak mendapatkan pendapatan dan menyebabkan kemiskinan. Oh, gila, jawaban yang bagus banget dari Vika ya. Oke, Vika, selanjutnya dari yang kedua, bagaimana sih menurut Vika mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia? Mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia mungkin dengan dari pemerintahan itu sendiri ya, dengan memperbaiki kualitas negara tersebut, terus dengan melihat juga gitu loh, maksudnya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tuh seimbang atau tidak jumlahnya. Intinya sih dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan supaya masyarakat di Indonesia yang berpotensi itu nggak ujung-ujungnya cuma nganggur aja, tapi dapat pekerjaan yang emang bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Bagus banget dari jawaban Vika ya. Oke, selanjutnya Vika, tadi kan cara mengatasinya. Lalu selanjutnya yang ketiga, apa saja dampak-dampak dari kemiskinan bagi negara yang telah terjadi? Dampak kemiskinan bagi negara tersebut pastinya kan pertumbuhan ekonominya jadi nggak ada ya. Nggak ada, benar. Kurangnya pendapatan juga bagi negara, terus meningkatkan kriminalitas ya. Biasanya Iya, kan benar. kalau orang Banyak yang begal gitu. karena mereka terpaksa gitu nggak ada pendapatan, jadi tingkat kriminalitasnya tinggi, Jadi kayak tinggi, benar. begal, mencuri yang terpaksa karena keadaan. Ya, benar. Oke. Lalu nih, yang keempat nih, tadi kan dampak-dampaknya ya. Lalu selanjutnya yang keempat, siapa yang harus bertanggung jawab dalam kemiskinan Indonesia yang sudah terjadi di saat ini? Yang bertanggung jawab atas kemiskinan yang sudah terjadi tentunya kalau menurut saya dari pemerintah sih Ki. Benar-benar pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab untuk menaikkan gimana sih supaya rakyatnya ini bisa berkembang lagi perekonomiannya. Di samping itu juga masyarakat itu sendiri juga harus berusaha, karena percuma kan kalau pemerintah udah bagus-bagusin negaranya, membuka lapangan pekerjaannya, tapi masyarakat tersebut nggak mau berusaha. Jadi harus imbang sih antara pemerintah sama masyarakat. Benar banget, Vika. Lalu yang terakhir dan yang kelima, Vika, kapan target kemiskinan usai dari di Indonesia dan Indonesia memiliki generasi emas yang selanjutnya? 2045 ya? Iya, Mungkin 2045 mungkin. Iya. Karena pasti negara di tahun tersebut sudah lebih maju ya, semoga aja. Dan semoga itu juga berpengaruh ke tingkat kesejahteraan sosial. Apalagi Indonesia di tahun 2045 peringkat 4 ekonominya kayaknya kan. Oh Sesuai iya? target. Iya. Wow, berarti udah berkembang ya di 2045. Iya, udah berkembang banget. Oke, makasih Vika atas wawancarainya tentang gejala sosial di Indonesia tentang kemiskinannya. Sapa dulu itu di kamera. Oke, makasih Vika. Sama-sama ya Ki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rizky dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin mewawancarai gejala sosial yang telah terjadi di Indonesia, yaitu gejala sosial dalam kemiskinan. Di sini bersama saya ingin mewawancarai teman seangkatan saya yang bernama Almas Zara Zain dari kelas 12 IPA 6. Oke, Almas. Di sini saya ingin menanyakan Almas beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa sih di Indonesia masih banyak kemiskinan yang telah terjadi? Yang pertama itu adalah pengalokasian dana dari pemerintah yang punya batas.
yang kedua itu karena lapangan pekerjaannya itu juga minim dan disertai dengan pertambahan jumlah penduduknya yang meningkat. Oke. Lalu nih Almas, kan tadi soal itu sudah mengapa ya. Lalu kemudian nih, bagaimana sih mengatasi kemiskinan di Indonesia yang sudah terjadi? Yang pertama itu pasti adanya bantuan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian juga ada memperluas lapangan pekerjaannya. Dan yang ketiga itu mengurangi tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Oke Almas, jawaban yang bagus banget dari Almas. Oke, lalu ini tadi kan sudah cara mengatasinya ya. Lalu apa saja sih dampak-dampak dari kemiskinan bagi negara? Ini kan kemiskinan ini sangat berdampak banget untuk negara. Apa saja dampak-dampak dari kemiskinan untuk negara? Pastinya itu angka pengangguran semakin tinggi, kemudian mulai dari kesehatan masyarakatnya itu sendiri itu semakin berkurang, kemudian juga itu bisa menyebabkan resiko kematian. Di lain itu juga bisa meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia. Wih, juga yang bagus banget dari Almas sih menurut saya. Oke Almas, yang keempat, siapa yang harus bertanggung jawab dalam kemiskinan Indonesia menurut Almas? Menurut aku yang pertama itu dari pemerintah itu sendiri, karena pemerintah ini sebisa mungkin itu bertanggung jawab atas kemakmuran hidup dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu dari dalam diri sendiri masyarakatnya, karena mereka juga harus sadar dengan mereka yang berkekurangan, mereka harusnya lebih bekerja keras dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih maju. Oke, juga yang bagus banget sih dari Almas. Lalu yang terakhir dan yang kelima, kapan target menurut Almas kemiskinan usai di Indonesia dan Indonesia memiliki generasi emas yang selanjutnya? Menurut aku itu ada di 2045, di mana pada tahun ini pemerintah itu pasti akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang baru dan lebih banyak, di mana ini akan memaksa masyarakat untuk harus lebih bekerja keras, di mana ketika masyarakat ini bekerja keras, mereka akan memunculkan generasi emas yang baru, yang dimana membuat Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju. Oke Almas, makasih banyak ya Almas sudah mewawancarai. Maaf mengganggu waktunya Tidak apa-apa. Almas. Oke, sudah sapa kamera. Oke. Itu sudah beberapa yang sudah saya wawancarai tentang gejala sosial yang telah terjadi di Indonesia, yaitu gejala sosial kemiskinan yang telah terjadi di Indonesia. Kita harus bertekad keras, bekerja keras, dan memiliki visi misi agar tidak terjadinya kemiskinan oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, pendapat-pendapat orang yang sudah saya wawancari adalah pendapat-pendapat yang berbeda dari pandangan dia tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dalam wawancarai atau kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know